Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Pratama dari Pajak B 2014. Saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari Lab ISPT semester 5. Yang itu adalah PPA Badan. Ya berikut langsung aja kita mulai. Pertama kita buka dulu web go.id, yaitu klik download aplikasi perpajakan ISPT. Kalau sudah, langsung cari halaman awal web tersebut. Di sini ada nanti pilih ITT tahunan PPA Badan full page. Diklik aja. Setelah itu pack patch 1 installnya, patch dan segala macam ada di dalam. Muncul pasar ini di download. Oke, langsung aja kita install. Ya, nanti muncul seperti ini. Nanti kalau udah di ekstrak keluar itu jadinya seperti ini foldernya. Ya, diklik terus sampai ketemu petunjuk cara install aplikasi. Ya, beri instalasinya 1 sampai 3. Pertama kita install dulu yang satu, lalu kedua file yang kedua, lalu file yang ketiga. Oke, yang ini berisi patch. Langsung aja satu kita mulai installnya. Oke, kalau udah muncul user control, klik yes. Jadi mau mulai preparing to install, terus extracting dan segala macamnya. Tunggu. Oke, kalau sudah klik aja next. Pilih anyone who used this computer. All users. Oke, klik next. Ini pilih file untuk diinstalnya di mana, lalu klik next. Klik next lagi, habis itu klik install. Ya, kita harus menunggu lagi untuk installation tahap selanjutnya. Coba klik finish. Langsung ke instalasi yang file 2. Oke, klik aja next. Anyone who use this computer, pilih, langsung klik next. Ya, pilih yang tadi udah diinstal filenya di mana letaknya, langsung aja klik next, next. Lalu install. Oke, kalau udah klik aja yes. Ya, harap menunggu.
Ya, kemudian klik finish dan langsung ke lanjut ke page ketiga. Oke, langsung aja atau update ya, ditunggu untuk instalasinya. Klik yes, user account control. Klik finish. Nah, kalau sudah, langsung kita buka filenya dan data baru untuk file yang akan kita buat, yaitu 1771/2010. Pilih, klik filenya, lalu pilih database. Setelah database, kita copy dan paste dokumen letak lain yang kita inginkan. Oke, kita paste atau kita buat data baru di new folder. Ya, misal kita asumsikan nama PT-nya adalah PT X, yang tadi data yang tadi kita dari. Oke, kita paste dan ini kita rename jadi PTX database. Oke, dan sudah, langsung kita buatkan ODBC-nya. Nah, langsung di start dari bilang 32 bit sesuai dengan kondisi komputer. Lalu pilih system SN, lalu add dan pilih Microsoft Access Driver. Data source name-nya tadi PTX, kita pilih yang database, lalu database dipilih select. Nah, ini kita pilih lokasi file yang tadi kita sudah simpan. Ya, ini dia database. Setelah kita oke dan oke. Ini sudah masuk database ODBC-nya. Lalu kita buka langsung aja ISPT Badan 37 tahun 2010. Ya, klik ODP, cari filenya. Sehabis itu langsung aja kita buka. Klik kanan lalu run as administrator. Oke, muncul, klik yes, user account control. Oke, kalau sudah pilih yang tadi PTX. Oke, langsung aja kita masukkan MPWP-nya. Oke, kalau sudah ada halaman 1, halaman 2, yaitu profil wajib pajak. Langsung aja kita masukkan data-datanya. Dari nama wajib pajak itu sendiri, itu PTX. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
isi dengan sesuai data yang valid, karena ini hanya asumsi, jadi tidak apa-apa. Oke, kita pilih jenisnya yang non BUT. Jenis laporan keuangan adalah perusahaan dagang. Lalu pilih ke halaman 2, tulis pimpinan perusahaannya. Dan lalu MPP pejabat penandatangan. Oke, langsung saja klik simpan, lalu yes. Setelah itu klik administrator sesuai dengan ketentuan DJP 123 passwordnya. Lalu program, karena ini adalah berdasarkan laporan keuangan dari Januari sampai Desember 2015 dan kita input di Desember tahunan. Buat baru tahun 2015, tahun pajaknya, buat, oke. Oke, kalau sudah oke, lalu kita langsung aja, kalau pertama-tama itu kita isi lampiran umumnya dulu. Lalu daftar penyertaan modal dan afiliasi di lampiran 6. Ya, penyertaan modal, kalau misalnya ada langsung aja isi di sini. Misalnya tidak ada, langsung tutup. B, yaitu daftar pinjaman dari atau kepada pengusaha atau afiliasi. Oke, bisa di sini. Mungkin ada di sini. Bisa diisi. Kalau tidak ada, langsung aja tutup. Lalu kita masuk ke lampiran 5, pemegang saham atau pemilik modal. Oke. Karena bagian A kita harus isi dulu. Kita asumsikan daftar modal di Strono adalah 20 juta. PWP-nya adalah 0. Nama pemegang sahamnya misalnya adalah diasumsikan Surjono. Alamatnya Jakarta Raya nomor 3. Jumlah pemegang saham 20 juta. Oke, dividennya 0, tidak ada, simpan. Kalau ingin merekam baru tinggal klik yes, kalau tidak no. Lalu kita buat bagian B baru. Nah, ini tadi input pengurus dan komisaris yang sudah isi sebelumnya, jadi kita harus isi lagi bagian ini. Oke, langsung aja kita isi pada komisarisnya terlebih dahulu. MPWP-nya diutamakan. Oke, tadi namanya Lajo, alamatnya Jalan Kemang Raya nomor 3. Jabatan adalah komisaris, simpan. Atau kan baru ya, misalnya ada direktur tadi.
tadi adalah namanya Krismoyo dan alamat Jalan Kikir nomor 26, jabatan ada direktur, simpan. Oke, kalau tidak mau rekam baru klik no, tutup. Lalu langsung kita isi lampiran ke 4 dan ke final dan tidak termasuk objek pajak. Di sini bisa kita lihat, kita asumsikan saja langsung bunga deposito tidak ada, diskon obligasi tidak ada, semuanya tidak ada. Langsung ke halaman 2 jika tidak ada. Kita masukkan ke dividen sebesar, misalnya kita sebutkan ini ada 10, 100 juta. Oke, langsung aja kalau sudah klik simpan. Apakah data akan simpan? Oke, yes. Lalu klik oke, tutup. Lanjut ke lampiran ke 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Oke, jika ada, klik baru, jumlah PPN dipungut pasal berapa tergantung yang dipungut, cara pembayaran dibayar atau pihak lain, nomor bukti pungut disertakan di sini, jenis penghasilan juga bisa dilihat di sini, banyak pilihannya. Lalu jumlah penghasilan brutonya kita bisa tulis sekian berapa, PP yang dipotong atau dipungut berapa, tanggal bukti, NPWP pengutangan pungut, dan namanya. Setelah itu tutup. Lalu tutup. Lalu kita isi, karena kita asumsikan tidak ada kredit pajak, lalu langsung masuk ke formulir 2, yaitu rincian HPP dan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Oke, langsung aja kita isi, kita asumsikan ini adalah perhitungan komersil dari laporan keuangan harga dari HPP, biaya usaha dan dari luar usaha. Langsung aja kita isi. Misalnya ada seperti biaya yang promosi tidak ada nominatifnya atau yang tidak ada di sini, bisa masuk ke biaya lainnya. Oke, biaya usaha lainnya kalau tidak ada tidak usah diisi, biaya dari luar usaha kalau tidak ada tidak usah diisi. Oke, kalau udah simpan, yes. Jumlah biaya tidak sama dengan jumlah biaya komersial. Jumlah biaya komersial dia enggak jumlah komersial. Oke, kalau muncul seperti ini, tetap yes. Oke, tutup. Nah, lalu masuk ke lampiran khusus dulu. Oke, kredit pajak luar negeri kita lihat. Kalau misalnya tidak ada, tidak usah diisi. Jadi kalau misalnya klik baru, MPP motor dan segala macam, bisa ada keterangan di sini. Oke, lalu tutup. Oke, kompensasi kerugian fiskal jika ada bisa langsung diisi di sini dengan ubah L. Nah, ini sudah ada dari sumber data SPT atau SKP. Oke, dari tahun 5 tahun terakhir. Lalu tutup aja. Yes. Lalu transaksi dalam hubungan istimewa. Ada bagian A 31, 3A2. Kalau memang tidak ada isi, ya ini bisa dilihat input lampiran khususnya dan lain-lainnya bisa diisi di sini. Lalu, nah kita asumsikan di sini ada dalam kesulitan dan amortisasi
sebagaimana tadi kita isi, penyusul komisioner adalah 450 juta. Lalu kita isi di sini, kita sudah ada fiskal. Jenis hartanya adalah harta berwujud, kelompok harta adalah kelompok 1, jenis usaha. Oke, jika tidak ada yang sesuai, langsung aja semua jenis usaha, atau bisa input usaha baru, jenis usahanya. Lalu, dan nama harta bisa kita lihat, misalnya kita ada perlengkapan kantor. Metode penyusutan komersial bisa kita lihat, mungkin dia akan menggunakan, kita asumsikan adalah garis lurus. Metode penyusutan fiskalnya adalah garis lurus. Harga perolehannya adalah 400 juta. Oke, ini langsung ada otomatis. Oke, catatan harta kita bisa langsung isi, karena kalau tidak kita tidak bisa menyimpan. Kita tulis saja di sini perlengkapan kantor. Oke, apakah entry data baru? Ya atau tidak? Karena kita asumsikan tidak ada, kita klik no. Oke. Di sini terdapat perbedaan kalau misalnya ada jumlah perbedaannya. Oke. Tutup. Daftar cabang utama perusahaan. Oke, kalau misalnya ada, langsung aja kita klik baru dan isi sesuai lokasi. Kalau tidak tutup saja. Oke, langsung ke penggunaan netto fiskal. Oke, kita asumsikan perbedaan usahanya beda adalah 10 miliar. Kelebihan satu. Oke, dia selalu lain usaha lainnya kita sebutkan tidak ada. Penghasilan dari luar usaha, oke, tadi tidak ada karena tadi dikoreksi masuk ke yang final. Biaya dari luar usaha tidak ada. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak tadi ada sebesar, kita lihat dulu berapa tadi. Ya, bisa kita lihat 100 juta. Langsung kita isi lagi. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk penyusunan fiskal positif. Tadi ini sudah masuk, ini penyusutan dari komersial yang berbeda dengan fiskal. Kita asumsikan ada pemumukan dana cadangan sebesar 100 juta. Ya, kita asumsikan selebihnya tidak ada. Ini adalah jumlah dari fiskal positif. Dan di halaman 3 ada jumlah dari fiskal negatif. Ya. Kita asumsikan tidak ada porsi fiskal negatif. Dan penghasilan neto fiskal bisa dilihat adalah sebagai berikut. Oke, 6 miliar. Lalu kita simpan. Yes. Berhasil disimpan, lalu klik OK. Lalu dan kita pilih SPT wajib pajak badan. Pastikan saja ini kita tidak diaudit. Kalau misal diaudit, kita pilih dari keempat jawaban tersebut. Isi nama KAP-nya atau KAP. Oke, kita asumsikan tidak ada kantor konsultan pajak yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Oke, karena peredaran usaha tersebut di bawah dari 50 miliar, maka kita menggunakan tarif PPh 131E. Oke, kita bisa lihat di sini ada lampiran bagian A dan C, langsung kena pajak, PP aturan dan kredit pajak sebagai berikut. Lalu langsung bagian C dan D yang dibayar sebesar sekian. Bagian E dan G kita bisa lihat ada PPh final, penghasilan tidak masuk objek pajak, ada 100 juta dari dividen. Dan yang terakhir adalah bagian H.
jika memang ada laporan keuangan yang akan dibuat ini. Oke. Oke. Lalu kita simpan. Nah, kita bisa lihat lagi penghasilan nettonya dan berapa pajak yang ini penghasilan neto fiskal. Dan kalau melihat berutang bisa kita ulang di PT Wajib Pajak dan bagian H, bagian G, dan bagian CD. Nah, ini dia. Nah, bagi yang mempunyai data banyak atau yang mempunyai data ribuan data, bisa di impor data untuk penyusutan dan administrasi fiskal atau kredit pajak dalam negeri. Ya, nanti bisa kita search di sini. Bahkan pas kita sebelum mengisi tahap akhir. Jadi kita masuk ke lampiran khusus jatuhnya. Kita bisa cari di sini. Kita asumsi tidak ada, jadi kita langsung close saja. Oke, kalau sudah kita skip kutipan keuangan. Nah, di sini sudah diisi yang tertera pada laporan keuangan, raca, aktiva, laba rugi. Oke. Lalu langsung kita ke daftar sesalan pajak. Nah, di sini ada keterangan daftar SSP yang harus dibayar sebesar sekian, 1.172.300.000. Lalu kita buat baru. Setelah kita membayar pajak tersebut, masuk ke 200 tahunan PPh badan, kodenya 200. Oke, NTPN-nya yang ada 16 digit. Kita asumsikan saja seperti berikut. Oke, jumlah pembayaran sesuai dengan angka yang ada di sini. Oke, tanggal setornya harus kita perhatikan. Kita asumsikan saja dia membayar bulan 2016 dan bulan Maret tanggal 30. Lalu simpan. Apakah rekam data baru? No. Jika ada, klik yes. Lalu kita keluar. Langsung aja kita lapor data ke KPP. Tampilkan hitam pajak, kriteria pencarian. Lalu tampilkan data. Ya, tadi kita harus input juga tanggalnya atau tahunnya di sini sesuai dengan ketentuan yang kita telah bikin. Lalu klik di sini. Ini di sini untuk create CSV untuk dilaporkan ke KPP tempat. Lalu kita cari disimpan di mana lokasi filenya. Lalu create file. Oke, ini sudah membuat data create CSV. Jadi ini merupakan tahap akhir dari pengisian ISPT badan. Oke, data telah simpan dalam bentuk CSV, bisa terlihat datanya di sini sudah ada. Oke, lalu kita keluar, dan kalau misalnya ingin mencetak bisa di menu cetakan SPT tahunan 2015. Nah, kalau mau mencetak tinggal klik aja, lalu klik misalnya kita ingin mencetak SPT tahunan PPh wajib pajak badan 2015, klik aja cetak jika ingin mencetak dan melaporkan ke KPP dan segala macam perintahnya yang diinginkan. Muncul menu ya seperti pada berikut.
Oke, nanti di sini akan muncul ya seperti ini. Akhiran misalkan dari SPT 1771 2015 tentang pajak 2015. Kalau gini artinya sudah selesai dari membuat SPT. Lalu oke, sekian presentasi dari cara install sampai akhir pengisian ISPT PPh Badan Rupiah 2010 1771 1,2 versinya. Oke, sekian dari saya Muhammad Hafiz Pratama, Pajak P 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.